Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di Lembain Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini Lembain Channel akan membahas objek yang paling menarik dan sekaligus objek yang menunjang beberapa aspek terutama pariwisata Lombok, yaitu sirkuit Mandalika. Sirkuit Mandalika merupakan sebuah sirkuit pertama di Indonesia yang dibangun pada tahun 2021 yang berlokasi di pulau yang indah ini, yaitu Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Oh iya, sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa subscribe ya, dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng di bawah ini untuk mendapatkan video-video terbaru dari Lembain Channel. Sirkuit Mandalika adalah sebuah sirkuit balap yang terletak di kawasan ekonomi khusus Mandalika di Desa Kuta, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sirkuit ini kini tengah menyedot perhatian publik. Sirkuit dengan nama resmi Pertamina Mandalika International Street Circuit ini diresmikan oleh Presiden Indonesia, yakni Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 November 2021. Setelah diresmikan, sirkuit ini siap menjadi tuan rumah ajang balap kelas dunia. Sementara itu, yang ditunggu-tunggu, sirkuit Mandalika masuk dalam kalender MotoGP 2022 dan akan menjadi tuan rumah seri balap kedua pada tanggal 20 Maret 2022. Namun sebelum itu akan diadakan tes pramusim MotoGP pada tanggal 11 sampai dengan 13 Februari 2022. Berbagai event yang akan digelarkan itu merupakan salah satu inisiatif untuk mengembangkan dan menghidupkan kembali industri pariwisata di Indonesia. Terlebih, MotoGP merupakan salah satu event Grand Prix yang paling bergengsi yang disaksikan sedikitnya 400 juta penonton dalam satu kali pelaksanaan. Dengan demikian, penyelenggaraan event tersebut dapat menjadikan Indonesia sebagai salah satu penyelenggara event pariwisata global di dunia yang dapat membangun industri pariwisata dan ekonomi Indonesia. Sirkuit Mandalika menelan biaya mencapai 1,1 triliun. Biaya tersebut dihabiskan untuk pekerjaan dasar dan pembangunan sirkuit. Sirkuit dibangun dengan teknologi aspal terbaru, yakni Stone Mastic Aspal. Partikel tersebut tidak terlalu rapat dan terlalu panjang sehingga permukaannya sangat rata. Meskipun berusia lebih dari 5 tahun, tidak perlu dilakukan pelapisan ulang. Mandalika mempunyai sirkuit sepanjang 4,3 km atau setara dengan 4.310 meter. Adapun sirkuit ini memiliki 17 titik tikungan dengan 11 mengarah ke kanan dan 6 lainnya mengarah ke kiri. Pada tikungan 16 terdapat ornamen unik yang dominasi warna merah serta garis-garis putih membentuk sebuah pola. Banyak yang menyebut hiasan ini merupakan ornamen batik, namun itu belum bisa dipastikan. Pengecatan sudut trek, krep, dan tepian trek sirkuit Mandalika menggunakan 3 warna penting, yakni warna merah putih yang menandakan krep berfungsi sebagai pemandu pembalap lintasan. Kemudian warna hijau yang merupakan track limit atau pembatas track yang ketika pembalap menyentuh garis tersebut akan dikenakan penalti.
Deretan cat lintasan sirkuit Pertamina Mandalika banyak diburu oleh fotografer, warga, hingga tamu-tamu pemerintah dating suap foto di lokasi ini. Bahkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengaku sangat kagum setelah berlari mengelilingi lintasan sirkuit sepanjang 4,3 km. Sedangkan luas keseluruhan area sirkuit Mandalika sebesar 1035,67 hektar. Sirkuit Mandalika mampu menampung ratusan ribu penonton. Grandstand City Street Circuit Mandalika mempunyai lebih dari 50.000 tempat duduk. Sementara itu, non-seated area atau tribun berdiri menampung setidaknya 138.000 orang. Penonton juga dapat menonton perhelatan MotoGP di Hospitality Suites yang rencananya mempunyai kapasitas 7.700 penonton. Sirkuit Mandalika ini mulai dibangun pada tahun 2018 lalu di kawasan ekonomi khusus Sirkuit Mandalika yang menghadap langsung ke Samudra Hindia yang dikelola oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau dikenal dengan Indonesia Tourism Development Corporation. Indonesia Tourism Development Corporation merupakan bagian dari Injourney, sebuah holding badan usaha milik negara pariwisata dan pendukung yang resmi beroperasi dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 104 tahun 2021 pada tanggal 6 Oktober 2021. Selanjutnya, penambahan kapasitas listrik di kawasan tersebut oleh perusahaan listrik negara atau PLN, serta pembukaan rute bis baru yang melayani sejumlah wilayah di Lombok menuju sirkuit Mandalika oleh Damri. Di luar persiapan yang dilakukan oleh Indonesia Tourism Development Corporation, pemerintah juga memberikan dukungan melalui Kementerian dan BUMN agar sirkuit Mandalika siap untuk menggelar event World Superbike dan MotoGP. Dukungan tersebut antara lain pembangunan akses jalan langsung atau bypass sepanjang 17,39 km dengan right of way selebar 50 meter dari Bandara Internasional Lombok ke Mandalika oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Penambahan panjang lintasan runway, upgrade kargo dan akses stabilitas, ekspansi apron dan pelebaran taxiway, serta kegiatan promosi di Bandara Internasional Lombok yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura I, pengembangan fasilitas kargo dan cruise oleh PT Pelindo III dan PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Indonesia Ferry. Khusus di sirkuit internasional ini dilengkapi dengan modul fit building yang dibangun oleh PT Wijaya Karya Bangunan Gedung sebagai fasilitas pembalap dan official tim yang akan berlaga. Modular fit building sepanjang 350 meter dengan kapasitas 50 garasi dibangun dengan sistem modular yang terdiri dari 3 lantai. Masing-masing garasi memiliki lebar 5,24 meter dan panjang 18,34 meter dan dibangun dengan luas bangunan sekitar 13.700 meter persegi. Uniknya, selama melintasi sirkuit Mandalika, mata dimanjakan dengan pemandangan indah Bukit Merese dan Pantai Seger loh.
Itu dia informasi seputar sirkuit internasional Mandalika yang ada di Desa Kute, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa kembali pada video-video menarik selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.